Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Widodo dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sedang mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang posisi buruh dalam kerangka ekonomi politik Marxian, khususnya bagaimana hal ini berhubungan dengan perjuangan kesetaraan gender. Jadi kalau kita bicarakan tentang kapitalisme menurut Karl Marx, sistem ini bekerja dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja, yang artinya para pekerja apapun jenis kelaminnya menciptakan nilai lebih besar dari upah yang mereka terima. Selisih antara nilai kerja dan upah ini disebut sebagai nilai lebih, dan itu diambil oleh para pemilik modal untuk memperkaya diri mereka. Jadi dalam kapitalisme, logika utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan biaya sekecil-kecilnya. Dan siapa yang menjadi korban? Tentu saja para buruh, terutama buruh perempuan. Nah, banyaknya pemikiran feminis Marxis seperti Sylvia Federici dan Lise Vogel kemudian mengembangkan analisis ini. Mereka menunjukkan bahwa kerja perempuan tidak hanya di tempat kerja formal saja yang dieksploitasi, tapi juga di ranah domestik seperti di rumah. Kerja-kerja seperti mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, merawat orang tua, semua itu adalah kerja yang penting sekali untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia dan tenaga kerja. Tapi anehnya, kerja ini tidak dihitung sebagai produksi, tidak dihitung sebagai dalam sistem kapitalisme, tidak dibayar, tidak dihargai, bahkan sering dianggap bukan pekerjaan. Inilah akar dari beban ganda yang sering kita dengar tentang perempuan. Di satu sisi mereka bekerja di pabrik, kantor, atau ladang untuk mendapatkan penghasilan, tapi di sisi lain mereka tetap diharapkan untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa kompensasi. Jadi meskipun perempuan masuk dunia kerja formal, ketimpangan tetap berlangsung. Sistem kapitalisme sangat diuntungkan dari kondisi ini karena negara dan perusahaan tidak perlu membayar biaya reproduksi sosial, biaya perawatan tenaga kerja yang sebenarnya sangat besar bagi mereka. Kalau kita lihat contoh nyata, salah satu sektor yang sangat jelas mengeksploitasi buruh perempuan adalah industri garmen di Asia Tenggara seperti Bangladesh, Indonesia, bahkan Vietnam. Mayoritas buruh di pabrik-pabrik itu mereka bekerja dalam kondisi yang berat, upah rendah, jam kerja panjang, sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dan kalau terjadi pelanggaran seperti pelecehan seksual di tempat kerja, biasanya sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan keadilan. Banyak perempuan takut bicara karena takut kehilangan pekerjaan. Kasus runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh tahun 2013 menjadi contoh paling tragis. Lebih dari 1.000 buruh tewas ketika gedung pabrik yang mereka tempati ambruk. Sebagian besar korban adalah perempuan. Mereka tahu gedung itu tidak aman, tapi mereka dipaksa tetap bekerja demi mempertahankan penghasilannya. Ini menunjukkan bagaimana sistem kapitalisme memperlakukan buruh, terutama perempuan, hanya sebagai angka, bukan sebagai manusia. Jadi kalau kita lihat lagi dari sudut pandang ekonomi politik Marxian, eksploitasi terhadap buruh perempuan ini bukan kejadian kecelakaan atau karena oknum nakal saja. Ini adalah hasil logis dari sistem kapitalisme global yang butuh tenaga kerja murah untuk harus mempertahankan dan berkembang.
Kapitalisme mencari tempat di mana upah bisa ditekan serendah mungkin dan perempuan menjadi sarana empuk karena dianggap lebih patuh, lebih hemat dan bisa digaji lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jadi ketika kita bicarakan tentang perjuangan kesetaraan gender, kita tidak hanya fokus pada memberi lebih banyak pekerjaan untuk perempuan. Kita juga harus melihat bagaimana struktur ekonominya tetap mempertahankan ketidakadilan itu. Kalau sistem produksinya masih berbasis pada eksploitasi dan ketimpangan, maka perempuan tetap akan dirugikan. Bahkan dalam pekerjaan formal sekalipun. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita perjuangkan gitu. Pertama apa? Kerja-kerja domestik harus diakui nilainya secara sosial dan ekonomi. Ini berarti perlindungan, ada penghargaan, bahkan mungkin ada kompensasi untuk kerja-kerja reproduksi sosial yang selama ini dianggap tugas alami perempuan. Yang kedua, perjuangan kelas dan perjuangan gender harus berjalan beriringan. Buruh perempuan tidak hanya berjuang melawan diskriminasi berbasis gender, tapi juga berjuang melawan eksploitasi berbasis kelas. Kalau hanya fokus ke satu sisi saja, maka perubahan yang dicapai akan setengah-setengah. Ada lagi kita harus mendorong transformasi dalam struktur produksi. Ini termasuk perjuangan untuk upah yang layak, jam kerja manusiawi, jaminan sosial, hak berserikat, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di tempat kerja misalnya. Semua itu kan harus menjadi bagian dari tuntutan gerakan buruh dan gerakan feminis. Kita juga perlu membangun solidaritas global, karena perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan buruh perempuan ini adalah bagian dari jaringan kapitalisme global. Perjuangan buruh perempuan di satu negara harus mendapatkan dukungan dari gerakan di negara lain. Sebenarnya buruh perempuan tidak diam saja. Mereka sudah banyak bergerak dan melawan. Misalnya, ribuan buruh di Bangladesh tadi pernah melakukan mogok kerja besar-besaran menuntut kenaikan upah dan kondisi kerja yang baik. Di Indonesia kita punya serikat buruh perempuan yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan di tempat kerja seperti GSBI, Gabungan Serikat Buruh Independen, dan KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Ada juga gerakan di Amerika Serikat yang menggabungkan perjuangan hak reproduksi dengan hak-hak buruh. Slogannya itu Strike for Reproductive Justice. Gerakan ini menunjukkan bahwa isu-isu feminis dan isu-isu buruh tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus diperjuangkan bersama-sama. Dari semua ini, kita belajar bahwa perempuan bukan hanya korban dalam sistem kapitalisme, tapi juga aktor penting dalam memperjuangkan untuk perubahan sosial. Perempuan ada di garis depan dalam banyak gerakan buruh, dalam banyak gerakan feminis, dan dalam perjuangan untuk dunia yang lebih adil. Kalau kita benar-benar mau kesetaraan gender, maka kita tidak cukup hanya bicara tentang menambah jumlah perempuan di posisi manajer atau di parlemen. Kita harus bicara tentang mengubah sistem ekonomi yang selama ini bergantung pada eksploitasi perempuan, baik di rumah maupun di tempat kerja. Perjuangan untuk kesetaraan gender itu
Perjuangan untuk membongkar ketidakadilan struktural, memperjuangkan hak-hak reproduksi, hak atas kerja yang layak, hak atas waktu luang, dan hak atas untuk hidup yang bermartabat. Semua ini membutuhkan keberanian, solidaritas, dan tekad yang kuat dari kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berjuang bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang posisi buruh perempuan dalam ekonomi politik Marxian, dan bagaimana hal itu berhubungan erat dengan perjuangan menuju kesetaraan gender sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.